Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Coding Sebab Kematian. Adapun anggota kelompok 1 yaitu saya sendiri Zrini Tanjung, Abdi Nathan Seringoringo, Aisyah Okmeliani, Indah Pratiwi, Ramadhan Nurani, dan Intan Purnamawati Halawa. Kasus yang pertama yaitu kasus penyakit jantung koroner. Pasien pingsan saat dibawa ke rumah sakit. Berdasar keterangan dari keluarga, pasien sudah merasakan nyeri nyeri dada sebelah kiri seperti ditimpa beban berat. Nyeri dada seperti ini sudah dialami dalam 1 tahun belakangan dan merasa mereda bila istirahat. Pemeriksaan yang pernah dilakukan yaitu EKG, pengobatan yang sudah dilakukan dengan obat-obatan seperti aspirin, atorvastatin, dan valsartan. Nyeri dada kali ini dirasakan memberat kurang lebih 4 jam. Pasien merasa sesak, terdapat keringat dingin dan mual. Setelah 2 jam di rumah sakit dalam masa perawatan, pasien dinyatakan meninggal dunia. Anamnese yaitu sesak nafas, anggina atau nyeri dada, serangan jantung, pemeriksaan penunjang yaitu EKG, pengobatan dan tindakan, pengencer darah seperti aspirin dan clopidogrel untuk membantu mencegah pembekuan pada darah. Yang kedua, statin seperti atorvastatin, simvastatin, dan rosuvastatin untuk menurunkan kolesterol dengan membuang LDL dari darah. Yang ketiga, angiotensin 2 reseptor blocker atau ARB seperti valsartan dan telmisartan untuk menurunkan tekanan darah. Diagnosa akhir kasus penyakit jantung koroner yaitu I25.1 dengan diagnosa atherosclerosis heart disease. Penulisan pada sertifikat kematian pada kasus penyakit jantung koroner yaitu A bagian 1 I25.1 atherosclerosis heart disease, B bagian 2 120.9 angina pectoris unspecified. Nah, untuk penulisannya dipilih bagian 1 I25.1 dengan diagnosa atherosclerosis heart disease sebagai penyebab langsung kematian pada kasus penyakit jantung koroner. Kita masuk ke slide 5. Slide 5 berisi tentang pengkodingan diagnosa dan tindakan pada kasus penyakit jantung koroner. Pada bagian ini akan terbagi dua. Bagian A yaitu cara pencarian kode diagnosa. Langsung saja ke poin pertama. Buka ICD-10 volume 3. Carilah arteriosklerosis sebagai lead term atau kata kunci untuk atherosclerotic heart disease. Pada poin kedua, lihat kardiak dengan garis dalam kurung penghubung dengan kode I25.1. Pada poin ketiga, pastikan kembali kode dengan memakai ICD-10 volume 1. Carilah kode I25.1, maka didapatkan kode I25.1 dengan diagnosis atherosclerotic heart disease. Seperti di gambar yang tertera pada slide 5 di bawah ini. Selanjutnya pada bagian B yaitu mencari kode tindakan. Pada poin pertama, buka buku ICD-9-CM pada pengkodingan huruf. Carilah elektrokardiogram sebagai lead term atau kata kunci. Pada bagian kedua, didapatkan EKG dengan kode 89.52 dan pada poin ketiga, pastikan kembali melalui buku ICD-9-CM bagian pengkodingan angka. Carilah kode 89.52. Pada poin keempat, maka ditemukan kode tindakan untuk EKG yaitu kode 89.52. Berikut kami tayangkan gambar pada slide 6 di bawah. Kita masuk ke slide 7. Slide 7 ini berisi tentang kasus penyakit pneumonia. Langsung saja kita ke narasinya. Pasien datang dibawa suaminya melalui IGD dengan keluhan sesak nafas sejak 5 hari. Sesak memberat saat pasien menghirup nafas, keluhan lainnya seperti batuk berdahak, demam, dan sakit kepala. Pemeriksaan yang pernah dilakukan seperti ronsen dada dan tes darah untuk memastikan adanya infeksi
obat yang pernah dikonsumsi seperti ibuprofen, oseltamivir, dan ambroxol. Setelah dirawat selama 2 hari di rumah sakit, pasien dinyatakan meninggal dengan penyakit pneumonia yang dialaminya. Anamnesa, pemeriksaan penunjang, dan tindakan. Anamnesa: 1. Sesak napas, 2. Batuk berdahak, 3. Demam, 4. Sakit kepala. Pemeriksaan penunjangnya: 1. Ronsen dada, 2. Tes darah. Pengobatan dan tindakannya: 1. Obat antipiretik dan analgetik seperti ibuprofen atau paracetamol untuk meredakan demam dan nyeri. 2. Obat untuk aborosol. 3. Obat antivirus seperti acyclovir, oseltamivir, atau ketoconazole untuk mengatasi pneumonia yang disebabkan oleh infeksi virus. Diagnosa akhir dan sertifikat kematian penyakit pneumonia. Diagnosa akhir J18.9 pneumonia unspecified. Penulisan sertifikat kematiannya: A. Bagian 1, yaitu J18.9 pneumonia unspecified. B. Bagian 2, J45.9 asma unspecified. Pilihlah bagian A, yaitu bagian 1, J18.9 pneumonia unspecified sebagai penyebab langsung kematiannya. Pengkodingan diagnosa dan tindakan penyakit pneumonia. A. Mencari kode diagnosa. 1. Buka ICD-10 volume 3, carilah pneumonia sebagai latent atau kata kunci untuk penyakit pneumonia. 2. Didapatkan kode pneumonia dengan kode J18.9. 3. Pastikan kembali kode dengan memakai ICD-10 volume 1, carilah kode J18.9, maka didapatkan kode J18.9 dengan diagnosa pneumonia. Mencari kode tindakan. Buka buku ICD-9. Pada pengkodingan huruf, carilah radiografi sebagai letem atau kata kunci. Lihat radiografi terkait lung pada kode 87.49. Pastikan kembali melalui buku ICD bagian pengkodingan angka. Carilah kode 87.49, maka ditemukan kode tindakan untuk radiografi, yaitu 87.49. Buka buku ICD-9 pada pengkodingan huruf, carilah examination sebagai letem atau kata kunci. Lihat pada examination for bold pada kode 90.5. Pastikan kembali melalui buku ICD-9 bagian pengkodingan angka, carilah kode 90.5. Maka ditemukan kode tindakan untuk tes darah, yaitu 90.54 microscopic examination of blood. Kasus kematian perinatal. Seorang ibu melahirkan secara abortus spontan pada minggu ke-12 dan 18, masuk rumah sakit pada kehamilan 24 minggu dengan diagnosa persalinan prematur dan sudah dilakukan USG. Diduga janin mengalami kecacatan dengan muncul celah pada ruas tulang belakang. Setelah lahir, berat badan bayi 700 gram, bayi meninggal pada 1 jam setelah dilahirkan. Pemeriksaan penunjang. Anamnesa atau tanda gejala terbagi menjadi 2, yaitu anamnesa tanda dan gejala terbagi menjadi 2, prematur dan spida bifida. Yang kedua, pemeriksaan penunjang, yaitu USG. Diagnosa akhir dan sertifikat kematian perinatal. Diagnosa akhir prematuri P07.2. Penulisan pada sertifikat kematian. A. Bagian 1, prematuri P07.2. Bagian B, bagian 2-nya spina bifida Q05.9. Pilih prematuri P07.3. Prematuri diberi kode pada B dan spina bifida pada A. Yang perlu dicatat kode ECUR pada A dan kode P pada B. Perkodingan diagnosa dan tindakan kasus perinatal. Mencari kode diagnosa. Yang pertama, buka ICD-10 volume 3, carilah prematur sebagai lead term atau kata kunci untuk prematur. Didapatkan kode prematur dengan kode P07.2. Pastikan kembali kode dengan memakai ICD-10 volume 1, carilah kode P07.2, maka didapatkan kode
P07.2 dengan diagnosa prematuri. Terima kasih. B. Mencari kode tindakan. Yang pertama, buka buku ICD-9 pada pengkodingan huruf. Carilah ultrasonografi sebagai long term atau kata kuncinya. Yang kedua, lihat ultrasonografi terkait grafit pada kode 88.78. Yang ketiga, pastikan kembali melalui buku ICD-9 bagian pengkodingan angka. Carilah kode 88.78. Yang keempat, maka ditemukanlah kode tindakan untuk ultrasonografi of grafit yaitu 88.78. Yang pertama, kasus kematian penyakit jantung koroner dengan kode I25.1 atherosclerotic heart disease dan tindakan yang dilakukan yaitu EKG dengan kode 89.52. Yang kedua, kasus kematian penyakit pneumonia dengan kode J18.9 dengan tindakan ronsen dada kodenya 87.49 dan tes darah dengan kode 90.5. Yang ketiga, kasus kematian prenatal prematurity dengan kode P07.2 dengan tindakan USG dengan kode 88.78. Terima kasih. Demikianlah hasil kerja kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon maaf. Selamat malam.